Jadi nggak harus ke manusia aja, bahkan ke binatang, bisa ke ke benda, ke apapun itu bisa menimbulkan ain. Ya tiba-tiba teriak luar biasa. Kemudian ada satu orang datang, udah sama saya aja, sama saya. Oh ya silakan. Itu dengan cara-cara itu anak yang lihat, ya Allah ketawa, ini mau ngapain ya. Udah kayak udah. Oh udah Pak, udah. Nggak lama. Masih tetap kayak gitu. Masih kesurupan lagi. Terakhir ngomongnya alasannya apa? Setannya kuat ini. Bukan, dia baca doanya. Saya nggak bisa. Baca doa mau makan, makanya makan kamu gitu. Ketika seorang ibu tersebut tidak mendoakan keberkahan kepada anaknya karena saking takjubnya luar biasa sama anaknya, bisa saja terjadi. Jadi ain itu bisa dengan mata yang hasad atau juga dengan pandangan yang menakjubkan. Nah, gue penasaran sama penyakit ain atau penyakit pandangan. Katanya mata ini nih bisa sampai bikin sakit orang. Itu gimana sih, Nan? Iya, punya ain. Bener nggak sih ada kayak gitu? Iya. Rasulullah SAW mengatakan al-ainu haq. Penyakit ain itu benar adanya. Dan penyakit ain ini didasari dari pandangan seseorang yang dibarengi dengan hasad, hati yang hasad. Jadi pandangan yang dibarengi dengan sifat hasad. Kita mandangin orang gitu, mandangin doang bisa langsung mandang doang. Iya. Tapi tidak semua pandangan itu yang yang ada hasadnya itu kemudian menjadi penyakit ain ya. Tapi ada beberapa orang yang bisa menimbulkan pandangan tersebut akhirnya menjadi sebuah penyakit, bisa menimbulkan kepada badannya atau juga bisa berpengaruh kepada kejiwaannya, bahkan bisa membuat orang menjadi sampai stres atau gila, itu karena penyakit pandangan. Enggak, itu orang punya ilmu, punya kekuatan, punya kelebihan. Enggak ada keterkaitannya dengan orang tersebut orang sakti atau enggak. Tapi ketika ada orang melihat sesuatu ya, memandangnya kepada sesuatu, kemudian dia melihatnya dengan hati yang hasad ya, artinya dia pengen kenikmatan tersebut ada pada dirinya, maka orang tersebut bisa terkena ain. Bentar, yang kenanya itu orang yang dipandangin. Ya, sedangkan dia kan tidak tahu apa-apa gitu, tidak berdosa, tidak melakukan hal yang zolim, tapi kena penyakit. Bisa. Gara-gara orang itu iri sama kita. Iya, bisa. Makanya bahaya. Jadi kalau misalkan ada cewek sama cewek nih, satu ya si A nih sirik ke si B karena si B lebih cantik, bisa tuh Nan. Yang si B-nya yang kena anehnya tuh. Bukan yang irinya bukan. Bukan, justru yang dipandangnya tersebut. Ketika dia melihat misalkan temannya lebih cantik, ya Allah kasih anugerah dia dengan muka yang cantik, kulit yang putih misalkan. Kemudian temannya iri, kemudian akhirnya keiriannya ini, rasa dengkinya ini akhirnya diaplikasikan dengan pandangan yang sinis ya. Baru orang tersebut bisa terkena ain. Bahaya juga ya. Sangat cewek-cewek bahaya. Ini karena kalau misalkan laki-laki jarang lah. Mungkin ada sebagian cuman jarang gitu yang cewek-cewek nih biasanya nih yang sering iri-irian gitu. Kalau misalnya dia lebih cantik, lebih apa. Bahkan orang yang gak kenal juga gitu. Bisa iri. Ya. Yang gak kenal juga kenalan. Bisa. Misalkan gue nih cewek A ngelihat cewek B cuma gak kenal. Iya. Kenal langsung. Bisa kan. Bahkan kita aja yang bukan yang melihat langsung ya. Ketika lihat kita di foto atau mungkin di video, orang tersebut bisa terkena ain. Wah, lewat Instagram. Iya, seperti itu. Bahkan ada di Saudi Arabia kalau tidak salah, kalau anak nggak salah, itu ada laki-laki yang dia Instagram. Seorang selebgram ya, yang dia terkenal itu karena kegantengannya.
Orangnya putih, ganteng, keren, dia suka bikin vlog apa segala macam. Subhanallah, ternyata di antara para pengikutnya ya atau followernya itu yang mereka itu ternyata iri dengan kegantengan laki-laki tersebut. Akhirnya subhanallah qadarullah, akhirnya laki-laki tersebut sakit dan kemudian menjadi rusak mukanya, kurus luar biasa dan akhirnya meninggal. Maka ain itu bisa menyebabkan seseorang itu sakit, bahkan bisa sampai membunuh. Tapi ada obatnya nggak? Nah, Nabi SAW mengatakan inna aktsara man yamutu ba'da qada'illahi wa qadari bil ain. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penyebab yang paling banyak ya yang membuat kematian dari umatku setelah takdir dari Allah yaitu ain. Ya. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Jadi banyak orang yang meninggal itu karena penyakit ain. Bisa gak gue ngelihat nih, oh si A punya kekuatan ain, misalkan punya punya pandangan yang Kena ain gitu. Jahat. Bisa gak ada ciri-cirinya gak orang-orang yang semua orang bisa gak gitu dulu deh, semua orang bisa gak mandang terus orang yang kita pandang langsung sakit misalnya. Termasuk kita gitu. Kita ngeliatin orang, tiba-tiba sakit. Kalau bicara semua orang apakah bisa, tapi tidak semua pandangan hasad bisa menimbulkan ain. Tapi kalau misalkan kita sebagai manusia apakah bisa menimbulkan ain? Bisa, tapi tidak semua pandangan yang kita pandang yang diiringi dengan hasad bisa terjadi ain. Ya, sahabat, dan ini ain ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW sampai sahabat Nabi ini akhirnya sakit dengan sakit yang parah. Ya, disebutkan bahwa ada seorang sahabat bernama Sahal bin Hunayf. Ya, Sahal bin Hunayf waktu itu sedang mandi. Kemudian ketika dia buka bajunya, ya, ada Amr bin Rabi'ah yang melihat kulit Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ini punya kulit yang putih, bersih, bagus, luar biasa. Bahkan Amr bin Rabi'ah mengatakan, aku tidak pernah melihat kulit yang lebih indah dibandingkan kulitnya Sahal bin Hunayf. Bahkan kulitnya itu lebih indah daripada kulitnya wanita gadis. Bahkan saking bagusnya luar biasa kulit yang dimiliki Sahal bin Hunayf. Kemudian di saat Amr bin Rabi'ah mengatakan demikian, artinya dia melihat keindahan, kekaguman yang dimiliki Sahal bin Hunayf, karena dia melihat kagum, takjub yang luar biasa. Akhirnya Sahal bin Hunayf saat itu sakit, dan sakitnya sakit yang parah. Padahal itu berarti mandang itu nggak niat jahat ya. Iya, maka itu ain itu bisa terjadi ketika melihat dengan pandangan yang hasad atau melihat pandangan dengan kagum yang luar biasa. Kita kagum ngelihat sesuatu aja bisa terkena ain. Orangnya atau benda tersebut bisa. Kalau misalkan kita melihat sesuatu, misalkan mobil mewah. Ya, mobil keren nih dengan takjub yang luar biasa, mobil tersebut bisa rusak, bisa tabrakan, bisa itu. Maka dari itu Nabi SAW akhirnya kabar Sahal bin Hunayf sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian ketika diceritakan oleh Sahal bin Hunayf bahwa yang melihatnya itu Amr bin Rabi'ah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mengapa engkau siksa saudaramu? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan kepada saudaramu? Kemudian akhirnya Amr bin Rabi'ah diperintahkan Rasulullah SAW untuk berwudu. Kemudian air wudu bekas Amr bin Rabi'ah disiram kepada Sahal bin Hunayf, dan dengan izin Allah akhirnya Sahal bin Hunayf sembuh dari ainnya tersebut. Berarti kalau mau ngucap sesuatu, kalau misalkan yang ada yang gue kagumin entah kecantikan, entah mobil mewah, berarti harus berdasarkan Masya Allah gitu ya. Ya, ada ucapan yang baik. Gitu. Ya, di antaranya yang pertama bisa kita ucapkan dengan mendoakan keberkahan. Ya, artinya bisa kita berkatakan barakallahu fiik atau baraka alaik, atau kita juga bisa mengucapkan yang kedua itu masya Allah la haula wala quwata illa billah, atau masya Allah la quwata illa billah. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang bikin kita kagum, maka kita jangan sampai menyalahkan atau menzalimi saudara kita karena pandangan kita. Berarti ini kalau misalkan gue punya kelebihan,
harus lebih hati-hati Nan ya. Betul. Kalau kita memiliki kelebihan Karena baik kita nggak itu bisa ngontrol orang buat ngomong kayak barusan tuh. betul. Makanya itu ketika kita misalkan, maka ada itu para ulama sangat-sangat berhati-hati sekali kepada orang-orang yang misalkan memiliki harta kekayaan atau memiliki bisnis yang bagus misalkan, atau memiliki anak yang lucu misalkan, atau memiliki pasangan yang cantik dan ganteng luar biasa. Para ulama kata harus berhati-hati. Caranya atau langkah-langkah seperti apa? Jangan diposting di media sosial. Karena ini kita tidak bisa memfilter orang-orang yang melihat. Betul gak? Kita nggak bisa nih ketika kita posting di media sosial anak kita misalkan lagi lucu-lucunya nih, masya Allah nih, kita posting di media sosial, kemudian ada orang yang iri atau takjub sehingga anak kita terkena Nah, kalau misalkan gini, oke. Misalkan ada bayi, si ibunya sendiri takjub sama bayinya karena lucu, itu bisa gak kenain? Seorang ibu yang takjub ngelihat anaknya sendiri. Nah itu gimana? Wallahu a'lam, mungkin bisa terjadi. Bisa Nan. Ya, ketika seorang ibu tersebut tidak mendoakan keberkahan kepada anaknya karena saking takjubnya luar biasa sama anaknya, bisa saja terjadi. Jadi ain itu bisa dengan mata yang hasad atau juga dengan pandangan yang menakjubkan. Bisa terjadi. Ngancurin orang segampang itu berarti. Dengan omongan, berarti dengan omongannya yang baik gitu ya, harus yang baik berarti. Iya, makanya itu nggak kena N-nya, harus ngomongnya yang baik. Iya, makanya kita itu jangan menzalimi atau membuat saudara kita merasa tersiksa gitu, merasa terzalimi. Makanya itu kita ketika ngelihat teman kita yang misalkan yang ganteng, masya Allah ente ya, Allah kasih muka yang ganteng misalkan, atau masya Allah ente Allah kasih rizki yang lebih misalkan. Maka kita juga sebagai orang yang melihat kekaguman tersebut, kita harus mendoakan saudara kita dengan keberkahan, dengan kebaikan. Karena kita juga jangan sampai akhirnya menyakiti saudara kita. Non, tapi secara nggak langsung kayak hidup kita lebih susah gak sih? Ya. Misalnya kayak gue pengen punya barang bagus, Ya. atau gue pengen berpenampilan ya rapih lah gitu, bagus takut. gitu. Cara nangkalnya gimana tuh Nan buat kita gitu? Biar kita tidak terkena ain ya. Mengatasinya. Di antara cara mengatasinya, maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin walamah. Ya, itu bisa dihafalkan doa tersebut. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dan dari gangguan syaitan ataupun racun, dan juga dari gangguan ain yang sangat jahat. Nah, itu bisa dibaca, atau juga kita juga bisa membaca zikir-zikir ya, ketika misalkan kita ngerasa kita punya barang bagus nih, kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan barang ini diberkahi oleh Allah gitu. Biar intinya kita berdoa kepada Allah agar tidak terkena ain gitu. Berarti makanya mungkin banyak perempuan pakai cadar, salah satunya gara-gara takut kena ain kali. Iya, betul. Di antara hikmahnya seperti itu. Karena kecantikan perempuan juga kan, kita sebagai laki-laki yang melihat karena cantik luar biasa misalkan, agar tidak terkena ain dan juga tidak terkena fitnah laki-laki, maka mereka menggunakan cadar agar tidak terkena ain. Kalau misalkan ini kan kalau misalkan ain tuh ke muka, terus kayak ke barang. Kalau misalnya kayak ke cuaca, kayak ke tragedi nih, ini bakal ada kebakaran nih, ini bakal ada, itu maksudnya apa? Itu dan bakal terjadi tuh Nan tuh. Gimana tuh Nan? Misalkan kita lihat, mungkin gini nih, kita lihat gunung, wah gunungnya bagus, Enggak, gini, bukan. bagus Misalkan amat, misalnya kita, bisa gak gunung langsung kebakaran gitu? Bisa. Hah? Kepada suatu apapun. Bukan Bukan ke orang saja, ke benda seapapun itu, apa yang dilihatnya dengan takjub ya, bisa terjadi terjadi hal-hal yang buruk seperti itu. Jadi nggak harus ke manusia aja, bahkan ke binatang, bisa ke ke benda, ke apapun itu bisa menimbulkan ain. Makanya itu ketika kita melihat sesuatu yang takjub, maka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla atau juga oleh Nabi SAW untuk mengucapkan Masya Allah gunungnya bagus, ya kan, Masya Allah mobilnya bagus, Masya Allah, atau Barakallahu fiik,
ya kamu ya Allahumma barik Itu barik kalau alaik orang-orang gitu. yang ngelihatnya ngerti agama, sedangkan ngerti gak? Ya. Kita nggak bisa ngontrol Iya betul. orang buat ngomong itu dan nggak semua kayak kita aja baru tahu Itu sekarang tuh. Iya, tapi balik lagi kan ketika apa namanya kita memiliki barang yang bagus gitu ya, bukan kita terus apa namanya intinya kita tidak memamerkannya ke halayak banyak flexing gitu. tuh di sosmed banyak kan flexing. Iya, ketika kita mau beli mobil bagus misalkan kita pajang di sosmed apa karena kita kalau di media sosial ini kan kita nggak bisa memfilter orang-orangnya. Tapi kalau misalkan kita gunakan sendiri, kita nggak posting apa ya insya Allah aman-aman saja gitu. Tapi kalau misalkan kena ain itu ngaruh ke ini gak? Ke amalan misalkan yang emang amalannya kurang gampang kena ain. Kalau Kurang misalkan taat. dia termasuk orang soleh agak gimana? Enggak menutup kemungkinan. Bahkan sahabat Nabi yang tadi itu Oh iya, kita sahabat tahu Nabi. seorang sahabat ya bisa terkena ain ya. Maksudnya tidak menjadi suatu batasan, artinya nggak harus yang kena ain itu orang yang nggak soleh atau imannya amalannya kurang. Bahkan orang yang soleh sekalipun bisa terkena ain. Sangat-sangat bisa terkena ain. Maka itu kan kita selalu berlindung kepada Allah ya dari ain ya, di antara tadi doa tadi, atau kita bisa juga sambil membaca zikir-zikir ya, artinya kita selalu berdoa kepada Allah ketika kita beli sesuatu, kita berdoa ya Allah mudah-mudahan apa yang kita beli ini menjadi sebuah keberkahan gitu, bukan justru menimbulkan madarat buat kita. Ya ketika apapun itu kita selalu berdoa dan berzikir kepada Allah agar kita tidak terkena ain. Maka Ana sangat menyayangkan ya kepada misalkan ya diantara gitu orang tua ya yang pengen anaknya itu ya emang kita sebagai orang tua pengen gitu ya, ya Allah ini lagi lucu-lucunya nih misalkan kita foto apa ya sebisa mungkin untuk selalu ditahan lah, karena kita nggak tahu ya bagaimana orang-orang di sana memiliki mata-mata yang hasad ya, mata-mata yang iri dengan anak kita gitu. Kalaupun misalkan mau diposting apa, yang paling penting itu ditutupi wajahnya. Ya karena yang paling menjadi sasaran itu kan di muka. Kalau kaki apa mungkin nggak terlalu ya, meskipun kayak sahabat Nabi kan dari kulitnya gitu. Tapi mungkin lebih banyak menyasar itu ke bagian wajah gitu. Kalau yang kita ucapin itu bakal terjadi itu masuk N nggak, Nan? Maksudnya? Kalau kita ucapin nih kayak misalkan, nih orang gak lama lagi sakit tuh orang. Itu maksudnya apa tuh? N juga apa enggak? Itu mah lebih ke ngedoain meren. Wallah. Enggak kayak punya feeling gitu. Enggak, kalau Kayak ain punya itu feeling kan gitu. harus diantara itu dengan hasad. Kalau misalkan kayak itu mungkin hanya firasat saja. Kemudian firasat yang kemudian kebetulan dengan takdir Allah gitu. Jadi bukan masuknya bukan N itu. Bukan ain. Kayak misalkan kita ngelihat ada orang yang sakit parah gitu, kayaknya lah umurnya nggak lama lagi. Gitulah. Nah, ya itu hanya cuman firasat kita aja, karena kita melihatnya kondisinya emang sudah sakit parah gitu. Kayaknya kita ngelihat ya dari kondisinya apa segala macam tanda-tandanya kayaknya nggak lama lagi mungkin ya. Udah yang bahaya ain tuh itu tuh kalau misalkan orang iri aja oke lah. Ini orang yang takjub pun bisa kena tuh. Orang yang takjub bisa terkena ain. Bisa terkena gitu ya. Iya makanya itu kan Ya, maksudnya kita nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak bikin salah gitu. Iya. Karena dia Niatnya baik, takjub, wah hebat gini. Dan gue bingung. Iya. Ain ada itu buat apa? Nah, Gitu. Allahu a'lam. Ini hikmah Ya nggak dari Allah Azza wa Jalla. Kalau Apakah kita jangan supaya jangan sombong. terlalu berlebihan, ya, mungkin. ngagumin orang, ngagumin apapun, karena kan Iya. ada Allah di atas nih ya kan. Atau kalau dengki mah ya pastilah ya, gak ya boleh. di antara hikmahnya ya mungkin kita biar kita selalu bersyukur kepada Allah ya, ketika kita diberikan anak yang lucu misalkan, agar kita selalu bersyukur kepada Allah, tidak perlu kita sombong akhirnya kita posting karena anak kita lucu atau kita diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla kemudian kita posting rumah kita apa segala macam. Ya itu seperti itu. Jadi biar kita lebih bersyukur kepada Allah. Jadi dinikmatinya sama kita aja. Nggak perlu artinya orang-orang lain harus tahu gitu, nggak perlu. Mungkin seperti itu. Dan hikmahnya. banyaknya tuh lebih banyak tuh malah sekarang di zaman sosial media ini nih cewek-cewek cantik yang pengen memperlihatkan kalau dia cantik.
Ya. Ya, Apa itu yang ya. dia punya, ngerti ya, sih? makanya Hasil dia. Sosmed banyak apalagi Instagram tuh foto-foto. Ya makanya itu sangat hati-hati, berhati-hati sekali. Karena ain Berarti- itu wallah itu ain itu benar adanya. Bahkan kata Nabi kan tadi ya, banyak orang itu dari umatku itu setelah takdir dari Allah kematiannya karena apa? Karena ain. Karena Nah, aku mau nanya. Berarti mati karena ain itu bisa ngedahuluin takdir dong. kan setelah takdir dari Allah ya betul. Ya kan? Betul. Di hadis Nabi SAW dikatakan tidak ada sesuatu yang melebihi takdir kecuali apa? Kecuali ain. Wush. Bahkan ain pun bisa melebihi takdir Nah, dari kalau Allah. misalkan orang yang meninggal karena ain dapat pahala lebih gak? Iya. Apakah maksudnya kayak Apa ya udah Syahid, meninggal terbunuh gitu? Ya apa syahid atau syahid gimana? ya. Wallahu alam. Kalau misalkan seseorang itu meninggal karena ain, apakah ada keutamaannya atau apa? Wallahu alam, nggak tahu. Tapi yang jelas ain itu bisa mengakibatkan seseorang itu sakit atau justru bisa menyerang kejiwaannya, bisa jadi orang menjadi gila atau juga bisa jadi stres. Bahkan yang paling parah itu menjadi Berarti lebih bahaya daripada mulut kan ya? Ya berarti mau di dalam hati sama di ucapan juga samanya. sama. Kita ngucap dalam hati nih. Gitu misal Itu yang ucap apa Lu tadi? ngomong apa lu tadi? Masa gitu lu Berarti gitu nah, berarti lebih bahaya dari mulut ya? Kan Iya. mulutmu harimaumu ini pandangan. Enggak, pandangan yang lebih berbahaya karena benar-benar Pandanganmu lebih adalah tajam daripada pisau pedang. mungkin. iya, bahkan lebih pandangan yang hasad itu lebih tajam daripada pedang karena bisa sampai membunuh. Oh iya kan. Iya, mata yang sangat tajam luar biasa ini yang apalagi diiringi dengan hasad, iri, dengki bisa membunuh seseorang. Kalau gini kalau misalkan ain nih, si A sama si B, si A yang ngelihat, si B yang kena. Itu bisa diinin gak sih? Yang salahnya tuh siapa? Oh. Apa karena si A-nya gara-gara ngelihatnya? Atau Apa karena si B-nya yang nggak punya penangkal? atau Emang sombong. bentar, berarti Iya. dari situ Si B-nya penangkal ain apa? tadi kan Tadi yang Masya zikir. Allah. Doa. Dan- Doa. dan- Jadi lu ngucapnya pakai Bersyukur. bukan yang mandangan Nyi. Itu Yang kenanya. Oh yang kenanya itu pas lu beli barang tuh lu berdoa ini barang supaya Kalau kita Ya, nih, gitu. misalkan muka kita ganteng, misalkan si A nih ngelihat tuh ini mau ganteng ya nih, kalau set gua nggak tahu tuh. si B kena nih, itu tuh yang bisa dikatakan ada yang bisa dikatakan salah apa Ya, enggak? seperti apa kayak gimana? hadis Nabi SAW yang tadi cerita Sahal bin Hunayf. Mm-mm. Ketika Sahal bin Hunayf itu terkena ain, kemudian apa yang dikatakan Nabi? Mengapa engkau menyalahkan saudaramu? Oh iya benar. Kenapa engkau tidak mendoakannya dengan keberkahan? Berarti yang salah siapa? Yang melihat dengan mata yang Oh iya. hasad. Dan tidak mendoakan di saat melihat. Iya, bagus ya. itu. Kenapa kita nggak ada salahnya kan kita nggak artinya bukan sesuatu yang nggak merugikan kita gitu untuk mendoakan saudara kita. Oh masya Allah ente Kalau kita nggak tahu dan apa? kayak kita nggak tahu nih kalau misalkan ngelihat pandangan, kalau misalkan kita itu. ngeliat sesuatu bisa menyebabkan ain nih. Mm-mm. Kita nggak tahu nih harus bilang masya Allah misalkan. Tapi Tetap kalau pernah nggak orang yang kita lihat gitu? Nah itu dia. ya intinya kalau misalkan dia melihat artinya gitu kita bukan hanya sekedar lihat ya kayak misalkan takjubnya ini yang benar-benar takjub bikin kagumnya luar biasa gitu itu baru yang bisa terlihat. Tapi kalau kita cuman oh keren ya udah cuma segitu itu nggak sampai terkenain. Tapi kalau misalkan ngelihatnya tuh sampai wow Nah tapi yang ngelihat itu dia nggak tahu Harus kalau bilang ada masya ain Allah gitu. misalkan dan Ya, nggak tahu ain. ya apakah bisa kena bisa kena. Oh ya jolim gitu. Makanya itu makanya itu ketika kita bisa menyalahkan saudara kita maka kita bisa zalim kepada saudara kita. Makanya kata Nabi kenapa engkau menyalahkan saudaramu? Artinya dia melakukan sebuah kezaliman gitu kepada saudaranya. Ya makanya itu dari sini mudah-mudahan kita bisa banyak belajar ya karena ain itu benar adanya. Maka kita yang melihat ucapkan keberkahan, doakan keberkahan, ucapkan masya Allah. Kemudian kita juga yang memiliki keutamaan atau memiliki kelebihan, baik itu dari segi fisik, baik itu dari segi misalkan kekayaan atau baik itu dari segi yang lain-lainnya untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar tidak terkena ain. Kalau misalkan gini nih, kita punya mobil baru. Kan kita kan kalau misalkan ya yang kita tahu mah alhamdulillah bersyukur gitu. Cuman kalau orang sampai
nyukurin gitu, syukurin tugas syukuran. Syukuran rumah Sampai baru, undang-undang orang suruh pengajian kayak buat rumah si baru, mobil itu mobil gimana? baru. Rumah baru lah gitu, barang baru lah. Toib, ini bisa berkaitan dengan adat istiadat sebetulnya. Ketika misalkan kita beli rumah baru, kemudian kita syukuran ya, kita dalam bentuk syukur kita itu kita undang tetangga-tetangga buat buat makan-makan. Apakah boleh? Boleh. Karena dengan firman Allah Allah Azza wa Jalla berfirman fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu maka beritakanlah. Ketika kita punya mobil bagus atau misalkan ketika kita beli rumah, kita tasyakuran buat ngundang orang-orang itu, selama itu tidak menyalahi syariat maka boleh-boleh saja. Artinya ini adat istiadat yang dibolehkan di dalam agama. Boleh berarti ya. Ya boleh Enggak, saja. apa dengan cara itu yang kita Bisa syukuran bisa nangkal ain? Wallahu alam. Kalau Gua tahu cara itu nangkalnya. hanya bentuk syukurnya aja. Jadiin. Gue kalau punya mobil nanti gue stikerin Masya Allah. Bisa. Ya gak? Jadi Karena mobil apa? Mobil Masya Allah. kan banyak ya mobil belakang mobil kan suka ada hadza min fadli rabbi, kan masya Allah hadza min fadli rabbi, ya itu bisa dengan Bisa juga itu Nan. bisa. Jadi Bisa, orang ya. yang ketika lihat itu hadza min fadli rabbi atau masya Allah, ya kita bisa aja bisa Walaupun dengan, ngebacanya nggak niat ngedoain, ya kan cuman baca doang tuh, cuman nggak Orang niat awam. ngedoain. Gimana? Allah alam. Tapi mungkin kita yang masang itu berharap mudah-mudahan yang baca ini ngedoain lah, mengingatkan untuk bisa didoakan agar tidak terkena ain. Karena wallah penyakit ain ini banyak terjadi dan subhanallah Lebih banyak kejadian kayak kemana Nan? Ke laki-laki apa ke perempuan? Apakah ke harta wallah, benda? karena mungkin kalau misalkan di Yang Arab paling diutamain ain buat siapa gitu? Nggak ada apa? nggak ada. Tapi di Saudi Arabia misalnya atau di negara-negara Arab ya, terutama misalnya kayak di Saudi atau di Yaman, atau yang lebih banyak biasa terkena itu anak-anak. Anak-anak. Anaknya pada Paling lucu ya. ya, karena anak-anak orang-orang sana kan masya Allah gitu, anak-anak lucu-lucu putih mancung. Nah yang paling banyak itu terkena anak-anak. Berarti perempuan-perempuan tadi benar Nan? Pakai cadar gara-gara takut kena ain? Bisa. Atau ada apa? Atau ada hal lain? Kenapa Nggak, pakai cadar? Ya, memakai cadar diantaranya pertama untuk menghindari fitnah ya, karena muka ini kan bisa menimbulkan fitnah buat laki-laki. Yang kedua juga termasuk itu Fitnahnya tuh maksud gimana Nan? Takut tergoda gitu ya. iya, takut tergoda dengan laki-laki gitu, karena laki-laki itu kan bisa tergoda ketika melihat wajah perempuan gitu, wajah wanita, maka diantara mereka itu ditutup memakai cadar ya agar terhindar dari godaan laki-laki, dan juga diantaranya itu seperti agar tidak terkena ain, agar tidak terkena ain. Jadi banyak kejadian-kejadian yang bisa terjadi gitu. Karena itu kalau di Indonesia ana belum ngedengar ya kalau ada yang terkena ain langsung secara Bukan lebih agak dengar. Diplesetin sama orang. apa tuh dipleset. Bisa sial lah, bisa inilah. Ya, Ain majin sinilah. Iya sih. Banyak Tapi kalau kayak gitu. di negara-negara timur tuh banyak sekali terjadi. Mungkin bisa jadi ada Nan, cuman kitanya nggak tahu tuh kalau itu Ya, ain. Nah, kalau mungkin- misalkan mungkin gini bisa Nan, jadi. ciri-ciri orang itu kena ain. Hmm. Ada gak? Kalau misalkan secara fisik biasanya ada perubahan fisik. Ya, ketika dia tadinya misalkan ganteng tiba-tiba mulai kelihatan menua ya, atau mulai sakit-sakitan dengan secara drastis ya, berarti dia terkena ain. Orang Islam, orang nonis juga kena. Non Islam. Iya. Kalau non Islam apakah berpengaruh? Wallah alam, mungkin bisa juga berpengaruh ya. Tapi wallah alam kalau non Muslim apakah tapi di Justin soalnya Udah. kurus ya. tapi kalau Justin Bieber. Oh iya. Turun ya. ya Bukan tapi gara-gara PDD. Bukan. tapi kalau melihat konteks hadisnya ya tidak membatasi ya. Maksudnya siapa saja bisa terkena ain gitu, penjelasan. Justin kena tuh ya. Enggak. Terus kita juga bisa tahu gak Nan, kalau misalkan kita nih yang menyebabkan orang itu ain. Ah benar. itu Bisa tahu gak kita? gara-gara gua nih.
Ya mungkin kalau misalkan kita yang melihat sesuatu tersebut yang kagumnya luar biasa, berarti kita bisa menyebabkan orang tersebut terkena ain. Apa bisa ngebatalin? Nih, anggap ya. Aku deh gua ya. Gua misalnya nyebabin apapun ya, Mas ya. Awas ain. Enggak. Fulan. Enggak apa-apa, udah gua. Ya udah Sebulan. simpulan ya. Nah, gua tuh kayak ngerasa nih, ini dia kena ain gara-gara gua. Ama gua bisa gak cara minta ampun ke Allah gitu ya, tobat gitu ya, buat ngebatalin ainnya. Ya. Lu gua salah Atau kayak tadi kayak sahabat Nabi Iya, yang kenal kayak tadi wudhu. kayak sahabat tadi, ketika kita tahu kita yang menyebabkan dia terkena ain, maka kita berwudu, kemudian air wudunya tersebut dibasuh atau disiram ke yang terkena air tersebut. Itu salah satu cara untuk menyembuhkan ain yang disebabkan oleh kita misalkan, atau juga bekas mandi kita bisa juga disiramkan kepada orang yang terkena ain. Kalau orangnya jauh, artis. Kalau kita Kita kenal nggak pernah orang, ketemu. Nah, ya kan? kenal. Ya kan katanya bisa lewat foto, Iya. ya. Iya. bisa lewat video. Ya tapi ya kalau misalkan kita yang benar-benar, tapi kan kita lihat lagi dia belum tentu kita secara pasti yang menyebabkan dia terkena ain gitu. Tapi kalau misalkan lewat foto kan ini umum gitu. Ya. Bisa siapa saja. Bisa ratusan ribu orang. Iya, jutaan bisa orang ratusan. bahkan ya. Iya, bisa ratusan orang yang lihat, ternyata ada 10 orang yang punya takjub yang luar biasa akhirnya terkena ain. Ya, bisa. Tapi kalau misalkan 100.000 orang misalnya ngelihat dan takjub semua. Wow. Iya, Kita mah langsung itu- lep. iya bisa Satu aja bisa langsung Tapi Nan, sakit. kalau misalkan dapat penghargaan gitu, takjub dengan penghargaan prestasi gitu, gimana tuh Nan? Enggak, kayaknya sepertinya wallahualam kalau itu Itu makanya enggak, apresiasi lah ya. Apresiasi Lebih prestasi gitu, kagum gitu, itu bukan masuk ain itu mah ya. bukan. Misalnya kita juara apa nih Indonesia, Karena dapet- bukan kalau nih. ain yang takjub ini ketika kita melihat memandang sesuatu Oh, benda benda atau fisik atau fisik manusia, kemudian takjub yang luar biasa, baru itu terkena ain. Tapi kalau misalkan Dapat gelar gitu mah cuman, enggak ya itu lebih ke hasadnya aja. Oh. Dia dia pengen kenikmatan yang ada pada dirinya ada pada dia gitu. Non muslim bisa Bisa punya ngasih ain ke gua gak? Nah, itu dia. non muslim, Ya. apakah kita bisa berpengaruh apa? Wallahu alam ya, tidak dijelaskan secara pasti gitu. Apakah hanya orang-orang tertentu gitu, hanya orang muslim saja atau hanya orang muslim? Tapi yang jelas mungkin semua orang ya. Karena pikir semua orang yang memiliki benar-benar hasad ya yang luar biasa atau kagum yang luar biasa baru bisa terkena ain. Jadi nggak ngebatasin gitu. Iya, Tapi yang jelas bisa menyerang laki-laki, bisa menyerang perempuan, bisa juga menyerang anak kecil, bisa menyerang juga benda yang kita miliki, itu sangat-sangat bisa. Makanya itu ketika kita ketika kita punya sesuatu jangan gampang taruh di sosmed ya. Berarti jangan Refleksi. upload foto kali ya Ya lebih baik untuk di sosmed, video jangan upload. Ya, Kalau lebih- misalkan kita upload video-video dakwah kayak beda. gini misalkan nih, Beda gitu kan, gini hanya kita dan dia kagum ngelihat kepintaran Adnan misalkan. Ya kan siapa tahu, kita kan nggak tahu. enggak. Kalau misalnya Melihat. bacaan Al-Qur'an kan kayak yang bacaannya nih bagus nih. Suaranya bagus. Suaranya bagus nih, itu gimana Nan? Ya Enggak itu ya, makanya. wallahu alam, kalau mungkin ke suara mungkin bisa jadi ya, kalau ke suara ketika kita takjub dengan suara yang luar biasa, suaranya merdu, itu bisa Oh, ana rasa- pernah gue kejadian. Ya, Gua bisa. Sholat di bed, beres sholat tuh imamnya langsung ngumumin, langsung serak ngumumin, afwan kalau misalkan kalian ada yang takjub sama suara anak, afwan coba ente tuh pada ngomong apa, masya Allah lah apa Oh, itu jadi ngomongin serak dia. kebaikan. Iya. Ini soalnya anak nggak pernah sholat dimanapun, baru ini pertama kali anak nih suara anak hilang-hilangan kata dia. Ya dengan tanpa sebab kan, maksudnya tanpa sebab. bukan yang emang dia lagi flu gitu kan. Dan Iya, itu kadang lagi hilang Lagi hilang-hilangan nggak tahu gue juga, jadi cuman dia mungkin serak apa. jadi serak jadi gimana. Gue soalnya emang kebetulan gue datang telat, gue datangnya. Jadi pas udah beres tuh dia benar-benar beres salam tuh dia langsung ngumumin. Gue sampai langsung wah kenapa Iya. nih kata gue. Oh ternyata Itu ini berarti ya. benar-benar. Maka dari suara juga
Makanya kan ketika kita kan tujuannya baik ya, misalkan kita punya suara bagus, kita pengen upload biar orang itu mungkin bisa niruin gaya apa namanya, gaya ngaji kita gitu ya apa. Kalau skill kan bisa gak? Skill kelebihan gitu. Punya kelebihan misalnya apa main bola jago nih. Bisa salto. Main bola jago atau enggak olahraganya jago. Iya. Bisa jadi Berkelahi lah, bisa berkelahi gitu lah. bisa Perangnya jadi jago. Berarti bodoh nih. Mungkin perang gini aja. Perang samping. Bulan puasa perang samping. Perang samping. BR dong. Out nih bos. Perangnya jago. Perangnya jago nih. Iya, Kan zaman sebenarnya. Nabi nih. ya mungkin bisa juga deh kayak seperti tadi mungkin karena dari suara yang bagus ya, mungkin dari skill juga. Ketika misalkan ada seorang yang punya skill Messi misalkan tuh. jago main bolanya gitu, apa dia kelebihan-kelebihan yang Allah kasih ya, kemudian kita takjub yang sangat luar biasa, apakah bisa terjadi? Ana rasa bisa ya. Kesian amat ya. main bola, enak bah lu. Nah, Siapa? hati-hati. Kesiannya berarti kalau misalnya udah perang nih, panglima tuh kalau panglima. Antara Hah? Orang semua lagi pada takut kenain dia. Ya panglima nih. Tawa betul. Nan panglima perang. Dia ketawa. Panglima perang udah jago perang, ketika kena ain. Cerita. Lucu ini kalau misalnya panglima perang nih, memimpin perang nih, dia jago kan bunuh gini, nggak taunya pas dia mau perang dia kena ain jadi cupu gitu. Terus tiba-tiba, aduh, tadinya gue jago, gue ditombak. Bojoin. Boleh. Enggak, Boleh. aneh-aneh. Boleh. Archive semua. Lewatin dulu Adam tapi. ya maksudnya nggak ain itu bukan terus kemudian apa kita lihat terus apa namanya buat misalkan kita nih mau ngadu lawan musuh main bola, si fulan jago, kerain biar Kalau Enggak. diniatin gitu, ayo lu gua kenain. Enggak ya, kayaknya bukan Bisa kan daripada kalah gitu. Jadi nggak usah nyawa pembunuh bayaran kita langsung gini. biar kena ain nih. Nggak bisa tuh kalau gitu. Nggak, maksudnya bukan seperti itu ya, itu beda. Misalnya kita benar-benar Natural takjub. iya benar-benar natural maksudnya. Terus takjubnya yang benar-benar bukan yang takjub yang dibuat-buat gitu kayak ya tadi misalnya kita mau main bola udah jago ya. Terus atau misalkan kita apa namanya beli barang misalkan apa namanya bagus ya barangnya misalkan atau bagus ya handphonenya terus kemudian apa namanya apa Masya Allah bagus ya barangnya Masya Allah itu harus ngomong Masya Allah biar barang yang nggak rusak. Masya Allah coba Masya Allah. Ya itu nggak maksudnya artinya di sini takjub yang benar-benar terheran-heran gitu. Pantesan baterai Oh gua jadi yang ya sering gitu tuh. Sering ngomong gitu. Masya Allah. Iya ya itu sih nggak apa-apa kita Bagus itu ya. mengingatkan saudara kita biar Masya Allah biar tidak terkenain handphone kita gitu. Tapi yang lebih bisa apa namanya berpengaruh itu yang benar-benar takjubnya tuh. Atau yang hasad banget. Ya antara dua itu ya. Yang hasad, yang pergi hasad. Cuman dengan gini nan. Skill main bola jago nih. Mainin itu udah hasad belum masuknya? Enggak itu lebih ke. Iya Apa hasad. hasadnya kurang maksimal? Gimana? Levelnya kurang tinggi gitu. Enggak dia hasad. Cuman maksud Ana tuh bukan hasad yang akhirnya serta merta menimbulkan ain gitu. Artinya benar-benar hasad ya seperti gitu. Tak seperti takjub yang benar takjubnya luar Kayak biasa. marah bener-bener marah. Ya hasadnya tuh jadi seakan-akan bukan maksud hasad ini gini kayak ente ngelihat ada orang jago main bolanya. Ente tuh kepengen banget jagonya tuh kayak dia. Ente tuh pengen tuh kelebihan yang dia punya tuh ada pada diri ente. Pengen banget ya kasih dia tuh jago banget mainnya tuh sampai berkali-kali gitu sampai berhari-hari ente pokoknya ngeliat si dia tuh pakai pengennya tuh yang luar biasa gitu. Itu baru akan menimbulkan kayak cuman misalkan ketemu baru sekali jago. Ana kenain ain ada enggak itu Pindah. enggak bukan seperti itu yang ain yang bakal terjadi tuh gitu. Maksud gue kesian ya. Kayak kita misalnya lagi ada turnamen lah gitu. Ada 5 tim. Per timnya 5 orang kan berarti lumayan banyak tuh. Kita main kan ya udah ya namanya lagi turnamen kan kita pengen Harus menang. menang gitu ya. Harus ngeluarin skill terbaik. Orang tuh bodoh. Gak maksud gue kesian tuh gak? Iya tapi enggak sampai. Emang gak gampang buat dapet ain juga ya.
ngainin orang. Buset lu mau dendam ke siapa Per? Jangan sampai lah, jangan sampai. Kan kata Nabi juga, jangan sampai kita mencelakai saudara kita lah. Sebisa mungkin kita, kalaupun kita takjub sama seseorang, takjub sama sesuatu barang itu, atau takjub dengan pemandangan ada, sebisa mungkin untuk mengucapkan Masya Allah, barakallahu Doakan fiik, kebaikan, ya keberkahan, doakan kebaikan, Masya Allah. Memang tidak ada hadis yang secara secara jelas gitu yang menyebutkan kalau misalkan menangkal ain mengucapkan apa itu nggak ada. Cuman kalau itu dari pendapat para ulama mengatakan diantaranya itu ketika takjub mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah atau mendoakan keberkahan. Sighahnya seperti apa gitu nggak ada sebutkan secara pasti gitu. Intinya mendoakan keberkahan, kebaikan dan juga bisa mengucapkan Masya Allah. Kalau la buat quwata kitanya illa itu billah. kalau kan ada kayak zikir pagi petang tuh. Itu bisa buat nangkal enggak? Bisa juga sama. Zikir-zikir yang kita baca ya itu juga sama bisa menangkal penyakit ain. Terutama tadi zikir yang tadi dibacakan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Itu doa ain yang langsung gitu, doanya itu berkaitan dengan penyakit ain. Itu dibaca tiap hari apa? Ya terserah, bisa dibaca tiap hari atau bisa dibaca ketika kita beli barang, misalkan beli barang bagus takut terkena ain, bisa dibaca Kayak doa biasa bisa. pakai bahasa Bahasa Indonesia. Arab satu. Ya pakai bahasa Indonesia, Allah Maha tahu lah, Allah Maha tahu. Kita nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia juga nggak jadi masalah. Oh gitu nah. Cuman Iya. berarti Kita berdoa itu di saat kita nggak tahu banyak doa yang bisa kita hafal gitu, kita pakai bahasa Indonesia nggak jadi masalah. kita omongin aja apa yang kita mau. Iya, ya Allah berikanlah aku hidayah, misalnya ya Allah selamatkanlah keluarga saya atau sembuhkanlah ibu saya gitu, atau ya Allah aku pengen masuk surga, atau berdoa apapun. Kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha segala-galanya, Allah Maha mendengar doa-doa kita. Pakai bahasa Indonesia pun nggak jadi masalah. Cuman berarti bukan kita harus takut, harus antisipasi apa gimana Nan buat ain ini nih? Taib, maka berkaitan dengan ain ini kita harus bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan menyebabkan kita itu tawakal kita kurang sama Allah. Tapi pada intinya semua atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Artinya semua itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun kita terkena ain, apa yang harus kita lakukan? Kita pertama bersabar atas ujian dari Allah, karena ini sebuah ujian ya, karena kita nggak bisa menolak ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ini sebuah ujian, maka kita bersabar kepada Allah dan kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan selalu bertawakal kepada Allah, karena pada hakikatnya segala sesuatu itu Allah Azza wa Jalla yang ngatur. Jadi apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Kayak belum ada yang ini nih Nan. Kalau misalkan si fulan terkena ain, nggak tahu sama siapa, cara nyembuhinnya gimana? Kan kalau misalkan tahu pakai air wudu, pakai air bekas wudu mandi, orang yang itu ya. Kalau nggak tahu nih tiba-tiba, kan katanya kalau misalkan ciri-ciri orang terkenain nggak kenapa sakit tiba-tiba parah banget. Nah tiba-tiba nih kita misalkan si fulan, siapa saudaranya si fulan nih, ini kayaknya kena ain nih, nih orang nih tiba-tiba sakit, tiba-tiba apa nih? Nah kita gimana tuh? Ya, makanya yang pertama adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jalan satu-satunya kita, ketika kita nggak tahu siapa yang menyebabkan kita terkena ain, maka jalan satu-satunya adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk disembuhkan dari penyakit tersebut. Kalau memang Allah berkehendak Allah sembuhkan, kalau memang Allah berkehendak tidak sembuhkan, yaitu merupakan sebuah ujian buat dia dan menjadi penggugur dosa. Ya, ketika kita terkena ain misalkan, kemudian akhirnya kita sakit. Di saat kita bersabar atas ujian yang Allah berikan, maka ini akan menjadi penggugur dosa buat dia. Ya, bisa karena sakit itu kata Rasulullah SAW, jika sakit itu bisa menjadi penggugur dosa. Bisa di ini kan? Kalau misalkan kita saudara kita nih, oh ini kayaknya kena ini, kita ruqyah aja deh. Bisa. Oh bisa. Bisa dengan ruqyah. Bisa dengan ruqyah juga sama. Bicara ruqyah boleh apa enggak Nan?
kita yang ngajuin sendiri, gue mau diruqyah, Mm-mm. boleh gak? Kalau bicara boleh atau tidak, boleh. Boleh kita Kita ngajuin. minta ruqyah boleh, tapi kita tidak mendapatkan keutamaan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Karena golongan Maksudnya gimana? Nah ini harus dijelasin dulu nih. Harus jelasin dulu tuh kenapa tuh. gini, kata Nabi SAW mengatakan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan azab. Artinya apa? Dia langsung fast track masuk surga. Nggak ditanya-tanya tuh. Nggak ditanya-tanya, nggak dihisab, nggak diazab, langsung masuk surga. Loncat begitu langsung. Ya, Hanya maksudnya 70.000 hanya 70.000 orang. Kemudian diantaranya syaratnya itu 4. Yang pertama itu tidak menyekutukan Allah, Syirik. tidak syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua tidak percaya yang namanya totoyur. Apa La itu ya totoyurun artinya Ilmu saya. Apa? menganggap sia sesuatu, dia tidak percaya hal demikian. Kemudian yang Kayak ketiga, pamali gitu kan. ah, Pamali gitu kayak gitu. Nggak boleh Ya. gunting kuku malam-malam. ya artinya Nanti katanya khurafat. apa tangannya buntung apa gimana? Ya, totoyur itu, Nasi yang habis biar gak nangis. totoyur itu Nangis. menganggap sia sesuatu seperti kayak misalkan masalah angka, ya angka 13 misalkan angka sial, atau misalkan iya. bulan misalkan bulan April adalah bulan sial, maka kita jangan menikah di bulan April nanti sial. Oh itu bahaya tuh. Nah itu Zodiak disebut, juga nggak boleh nanya. ya zodiak jelas. Udah, udah. Dia nggak masuk. Dia tadi nggak masuk. Tadi udah apa sih? Kita udah bahas Makanya jangan tadi. cabut. Makanya jangan cabut. Gantung banget. Kemudian kemudian yang ketiga itu tidak minta diobati dengan pengobatan K. Pengobatan K itu seperti apa? Yaitu pengobatan dengan besi panas. Jadi zaman dulu itu ketika mereka itu sakit, seperti misalkan sehabis perang, misalkan mereka ada pendarahan diobatinya itu agar darah itu berhenti, mereka panaskan besi kemudian dia tempelkan. Itu nggak boleh Dan. Itu namanya pengobatan K. Itu nggak boleh, itu menyiksa itu. Ya, tidak meminta dengan pengobatan K. Kemudian yang keempat yaitu tidak minta diruqyah. Afwan, kalau dari pertama tidak minta diruqyah, tidak percaya totoyur, kemudian tidak minta pengobatan K, dan yang keempat mereka selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka tidak melakukan kesyirikan, tapi yang keempat itu mereka yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan 4 syarat tersebut jika dilaksanakan maka dia bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Kalau kita bicara boleh, tapi dia nggak dapat fadilah tersebut itu. Maka meruqyah juga minta ruqyah juga boleh gitu. Tapi yang lebih afdal kita meruqyah diri kita sendiri. Ya, kita meruqyah diri kita sendiri dengan ya tadi zikir, doa ya. Kalau misalkan ada sakit di daerah dada, misalkan kita baca bismillah atau bisa kita baca doa. Kepala itu bisa. Ya, bisa apa aja. Allahumma shfini, tapi dengan keyakinan yang benar-benar yakin bahwasanya Allah akan menyembuhkan penyakit tersebut. Kebayang gak sih lu tapi dari miliaran orang 70.000 doang. 70.000 doang. Tapi kemudian Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah cuma 70.000 doang. Kemudian ditambah lagi oleh Rasulullah SAW, setiap satu orang itu membawa 70.000 keluarganya. Oh itu ngarohit. Kalau bicara zaman sahabat, berapa orang yang masuk kriteria 4 tersebut? Itu dia. Ya tapi kita berharap lah, berharap kayak akhirnya gak kebagian udah habis Ya. pasti kuotanya gitu ya sih. Tiba-tiba di ruqyah. tiba-tiba di ruqyah. Kenapa? Bukan kita yang minta. Bukan kita yang minta nih. Kita Nah, lagi kita masih tiba-tiba bisa masuk golongan tersebut. aman. Jadi intinya yang tidak termasuk itu kita sendiri yang minta. Tapi kalau misalkan ada teman kita yang minta ke orang lagi, ruqyahin deh si Fahad misalkan. Emang kenapa sih Nan kita nggak boleh? Bukan nggak boleh sih. Ya hitungannya nggak Kurang boleh ya. kayak kurang baik lah. Kurang gitu. baik gitu minta diruqyah. Berarti menandakan kurangnya ketawakalan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Kan cuma kan di ruqyah tuh bukannya pengobatan. Kayak kita Iya. tuh bentuk apa kayak Tawakal juga kan? Iya tawakal kita ke Allah itu ikhtiar kita. Ikhtiar, ya, betul. Tapi ketika dia misalkan begini, ketika dia misalkan ngerasa
begini, kalau dia bisa mampu untuk meruqyah dia sendiri, berarti ketawakalan dia kepada Allah itu sangat kuat. Tapi ketika kita minta diruqyah oleh orang lain, seakan-akan dengan ruqyah tersebutlah dia akan sehat, akan sembuh gitu. Artinya ketawakalan dia sama Allah itu berkurang gitu. Berarti Beda. ruqyah yang dimaksud tuh bukan kayak pengusiran setan gitu, bukan. Bukan. Takutnya kan ada Ya, dan subhanallah itu pernah ana terjadi. ya nggak? Ana pernah ana lagi majelis sama sohib ya, sama teman ana. Kemudian tiba-tiba ada pengunjung di perempuan, subhanallah kesurupan. Oh. Ya tiba-tiba teriak luar biasa. Kemudian ada satu orang datang, udah sama saya aja sama saya. Oh ya silakan. Itu dengan cara-cara itu anak yang lihat ya Allah ketawa ini mau ngapain ya. Akhirnya set iya masuknya silat luar biasa terakhir udah Pak udah nggak lama Masih tetap kayak gitu. masih kesurupan lagi. Anak ngeliatin ya Allah kesian ya orang teh. Akhirnya dia masih begitu ya. Terakhir ngomongnya alasannya apa? Setannya kuat ini. Bukan, dia baca doanya. Saya nggak bisa. Baca doa mau makan, makanya makan kamu gitu. Salah baca Akhirnya doa. terakhir Itu ruqyah salah baca doa. Oh gitu. Doa mau makan. akhirnya Ayo gabung sini gini. Adam dan Onya udah gini. Ya, gabung. Bapak Ayo. Garing Indonesia. Ruqyah pakai benda ada gak? Oke, bisa boleh. Seperti kita misalkan bacakan menggunakan air putih. Ya kita bacakan doa. Ya misalkan bisa membaca doa Al-Falaq, Anas, kemudian kita kasih ke orang yang kita ruqyah, itu boleh kita dengan menggunakan air putih. Bedanya kita mau diruqyah sama kita minta diruqyah sama kita datang ke dokter minta diobatin. Bedanya di mana kan sama-sama kita minta diobatin. Itu ketika dia sakit, maka yang harus diutamakan terlebih dulu sebetulnya dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia berdoa kepada Allah. Setelah dia berdoa kepada Allah, barulah ada ikhtiar selanjutnya, yaitu dengan dia pergi ke dokter. Paham gak? Jadi ketika kita sakit, maka ini yang kita harus bisa tanamkan dalam diri kita ya. Ketika kita sakit, kita jangan segera langsung ke dokter. Tapi yang kita tanamkan, yang harus kita tanamkan dalam hati kita, ketika kita sakit, kita langsung minta sama Allah biar disembuhkan. Artinya apa? Itu menunjukkan tawakalnya kita kepada Allah sangat kuat, luar biasa. Jadi segala sesuatunya ketika kita ada musibah, ketika kita sakit, ketika ataupun yang pertama harus kita lakukan, kita minta dulu sama Allah. Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Ya Allah. Setelah kita berdoa, kemudian barulah ada langkah berikutnya dengan ikhtiar jalan ke dokter. Sebetulnya. Terus kalau kita nggak doa dulu ya Allah minta disembuhkan, udahnya datang ke ustadz minta diruqyah. Kan sama aja kayak kita udah minta ke Allah. Gini, kalau ketika kita datang ke dokter untuk memeriksa kita tahu sakitnya kita. Paham? Ente sakit gigi, ente datang ke dokter gigi. Ya kan? Ketika ente diruqyah, ente nggak tahu sakitnya apa. Paham nggak? Kan ruqyah ketika kita minta dia ruqyah dengan alasan misalkan anak nggak tenang hidup nih, anak suka dibisikin, suka apa. Padahal ya intinya padahal dia bisa mengobatinya dengan sendiri gitu. Tapi ketika kita nggak yakin dengan doa kita, akhirnya kemudian kita minta ke ustadz untuk dia ngeruqyah kita, mengurangi ketawakalannya dia gitu. Berarti Nan lebih bagus tuh ngeruqyah diri sendiri Nan. Paling bagus. afdal, paling baik. Cara itu ngeruqyah diri sendiri gimana? seperti tadi kita baca zikir, kita membaca Al-Quran. Zikirnya apa kira-kira? Ini buat Ya luar sana biar kita tahu. bisa Surat-surat apa misalkan? Ya diantaranya Yang lebih spesifik biar orang ngerti. Ya diantaranya tadi Al-Mu'awwidhatain. Ya kita membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya ini sangat Tutorial membantu. deh, gimana tutorial coba? Tutorial ngeruqyah diri sendiri. Ya artinya kita ngaji itu dengan kita membaca Al-Quran itu sama aja kita meruqyah diri sendiri. Tapi niatnya nyembuhin diri sendiri gitu. Iya, Asal ada karena niatnya enggak? Al-Quran syifa. Jadi nggak ada urutan-urutan spesifik harus dilakuin apa aja gitu. Enggak. Tapi yang penting niat mau nyembuhin diri sendiri. Iya, misalkan kita merasa diri kita nih diganggu ya, atau anak ngerasa ada was-was syaitan misalkan. Susah anak, tidur. Ya susah tidur apa. Ya kita cukup
membaca doa misalkan Allahu la ilaha illahu hayyul qayyum, membaca ayat kursi, kemudian membaca surah qul huwallahu ahad, kemudian al-falaq, an-nas kalau misalkan ada yang sakit di badan kita itu sambil dipegang ya, baca Allahu la ilaha illallah atau baca al-falaq, an-nas, atau juga dengan baca surat al-fatihah. Al-fatihah juga termasuk dari ummul kitab, ibunya Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Bisa membaca surat Al-Fatihah, kemudian juga bisa membaca ayat kursi ya. Artinya dengan membaca Al-Quran itu juga obat buat kita yang terkena was-was syaitan itu seperti Kalau ada gitu tapi ngerasa gagal nih gue ngurukin diri sendiri kayak masih sakit terus. Artinya keyakinan Benar sih, dia benar. Kurang sama Allah Azza wa Jalla. Artinya ketika kita pengen benar-benar sembuh itu harus didasari dengan keyakinan yang mantap gitu. Biar ya Allah, aku yakin Engkau adalah sebaik-baik. Kan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Yakin Al-Qur'an, Allah bisa menyembuhin kita kayak iya, gitu gitu ya. fa idza Harus yakin maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Dan apabila aku sakit maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Artinya harus benar-benar yakin ini tuh bakal sembuh. Tapi kalau misalkan kita sudah seyakin-yakinnya kepada Allah kemudian sakitnya belum sembuh juga, maka itu merupakan sebuah ujian buat kita, agar kita ini selalu ingat, artinya ada tanda kasih sayang kepada Allah agar sakit tersebut menjadi penggugur dosa-dosa kita. Jadi nggak ngaruh ya kalau misalkan kayak orangnya itu dia berilmu itu ya, minta ruqyah itu nggak ngaruh sama mujarabnya lah. Atau gimana? Oh jadi orang berilmu lebih cepat mujarabnya. Jadi nggak ngaruh. Ya. Apa orang berilmu benar. lebih cepat gitu? Iya. Soalnya kan sekarang banyak nih ruqyah ceban gitu. Itu anjir. Ya. Dalam ruqyah. Astagfirullah. Artinya intinya lebih ke keyakinan si peruqyahnya aja. Ketika dia meyakini ayat-ayat Allah bisa menyembuhkan orang tersebut, insya Allah bisa. Artinya gak harus seorang ustadz yang meruqyah misalkan. Ketika misalkan kita ada tetangga misalkan, kita hafal surat ayat kursi, kita hafal al-falaq, an-nas, dan kita yakin bahwasanya Allah akan menyembuhkan orang tersebut, kita pun bisa meruqyah. Kalau Jadi ini kan nggak harus manggil ustadz dulu gitu, nggak harus, kita pun bisa meruqyah. ada ininya gak sih, kayak misalkan kan baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi, ada misalkan dada gue sakit nih, lu baca ininya sekian kali, apa baca sebanyak-banyaknya apa gimana? Nah, ketika kalau misalnya kita sakit, kita membaca Bismillah 3 kali. Kemudian Allahumma anta syafi' la shifa illa shifa'uk shifa'un la yughadiru saqama sebanyak 7 kali. Itu kalau kita ada ngerasa sakit misalkan di kepala ya. Bismillah 3 kali. Kemudian Allahumma anta syafi' la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama sebanyak 7 kali. Dan kita yakini di setiap kita membacanya itu bahwa Allah akan menyembuhkan kita. Insya Allah Allah akan sembuhkan. Oke. Gitu. Jadi bisa dengan doa, bisa juga dengan zikir-zikir, dengan Al-Quran, karena Al-Quran semuanya itu adalah syifa, kata Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Al-Quran ini adalah obat. Jadi apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita baca dari Al-Quran, itu insya Allah itu merupakan sebuah pengobatan. Sambil itu. mau baca Al-Quran sambil kita niatin mau Buat sembuh bisa itu. Diselangin nama obat itu ruqyah gak? Enggak. Bismillah bisa habis itu minum obat aja. Ya itu kalau kita minum obat hanya Tapi benar sih itu. ya, Pertanyaan masuk tapi akal gitu. sih. Tapi yang pertama yang dilakukannya seperti itu. Kita berdoa dulu, kemudian ikhtiar selanjutnya kita misalkan ke dokter minum obat itu tidak menjadi. Maka itu yang menjadi apa yang harus kita tekankan atau yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita atau keluarga kita di saat kita sakit, di saat kita ada apapun, selalu yang pertama didahulukan adalah Allah Azza wa Jalla. tauhid berarti ya. Tauhid itu sangat penting sekali. Jadi kita menumbuhkan dalam hati kita ketawakalan yang luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Oke. Karena ana rasa zaman sekarang ini bab tawakalnya kita sama Allah ana rasa sudah mulai berkurang gitu. Apa-apa langsung dokter, apa-apa langsung ini. Apa harus bahas tauhid juga ya kita? Boleh di episode selainnya. Cuman Insya ini Allah, banyak insya banget ilmu-ilmu yang nggak tahu jadi tahu gitu banyak. Mungkin penonton juga bakal banyak hal-hal yang lu nggak tahu nih jadi tahu. Masalah ain tadi separah apa. Iya, sangat parahnya luar Efeknya biasa. juga. Jadi
bukan cuma orang yang dengki doang, tapi orang takjub pun bisa Iya. menyebabkan ain. Betul. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi Untuk guys, kematian ya. Jadi lebih hati-hati ya, sarannya jangan terlalu pasang tadi apa foto anak-anak Ya, anak jangan di terlalu sosmed. ya. Jangan terlalu banyak flexing karena kita nggak bisa ngontrol. Kalau di sosial media itu karena terlalu banyak orang, jadi kita nggak bisa Iya. ngontrol banyak orang. Hmm. Gitu. Jadi gitu aja guys. Thank you buat Adnan ilmunya. Sama-sama. salam cabut. Salam cabut. Salam cabut ya. Salam cabut.